Halo teman-teman dari Car Vlog, kali ini gue akan mencoba untuk ngasih tauin ke teman-teman mengenai mobil rally. Di mobil rally itu kira-kira apa aja sih isinya? Nah, pasti banyak juga teman-teman yang mungkin penasaran, sebenarnya rally itu dengan speed off-road apa bedanya? Secara garis besar, paling mudah diingat itu adalah perbedaan speed off-road dan rally ada pada kendaraannya. Kalau kita rally, itu menggunakan kendaraan sedan atau hatchback. Tapi kalau kita speed off-road, itu menggunakan kendaraan 4x4. Misalnya kita pakai Jeep, SUV, double cabin, atau mobil tubular nih, yang sekarang memang lagi ramai dipakai di speed off-road. Apa aja sih bedanya kalau mobil rally itu? Ayo kita langsung lihat. Kalau speed off-road itu banyak yang udah dimodifikasi bentukannya. Jadi terkadang kita juga nggak bisa ngenalin, ini sebenarnya mobil apa. Cuma kalau di rally, kita mesti mempertahankan bentuk asli dari mobilnya. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya kita menggunakan Proton Satria Neo, maka bentuknya itu tidak boleh dirubah menjadi kendaraan merek lain ya. Jadi tetap harus bentukannya kurang lebih stok atau tampang aslinya ya, tampang orisinilnya gitu. Apalagi fisiknya ngebedain. Paling pertama yang kelihatan pastinya dari ban. Kita pakai ban yang kasar penggunaannya. Tapi memang kalau rally-nya rally aspal ya kita pastinya pakai ban aspal. Cuma karena rally di daerah Asia ini kebanyakan itu di tanah, jadi pastinya kita menggunakan ban kasar ya. Kalau untuk velg itu stylenya sebenarnya bisa bermacam-macam, tapi kebanyakan kalau velg rally tidak terlalu celong ya. Biasanya lebih rata, sehingga untuk handlingnya itu juga jauh lebih enak ketimbang kita menggunakan velg yang celong untuk di rally. Ini yang berikutnya, mud flap, atau orang juga suka bilang kepet ya. Ini jadi bukan sekedar variasi aja, bukan sekedar pemanis, karena memang ini jadi salah satu yang wajib dimiliki di mobil rally. Kalau kita sedang rally, kita di permukaan yang banyak pentalan tanah atau batu ya yang lebih berbahaya. Kalau misalnya tidak ada mud flap, maka dia mentalnya akan jauh lebih banyak dan lebih jauh juga jaraknya. Jadi bisa berpotensi terkena penonton yang ada di pinggir. Dengan adanya mud flap ini, ya diharapkan bisa lebih meminimalisir ya pentalan batu dan tanah tersebut ke arah pinggir trek. Ini yang berikutnya. Ini adalah air scoop. Nah, fungsi dari air scoop ini adalah untuk menerima udara segar dari depan dan disalurkan ke dalam langsung mengarah ke driver dan co-driver. Jadi boleh dibilang ini sebenarnya sih semacam AC alami ya, walaupun dinginnya hanya sekedar dingin udara di luar. Di bagian depan, kalau mobil rally itu emang body kitnya biasanya nggak se-ekstrim kalau misalnya kita lagi balap di aspal ya, di sirkuit. Karena kita di rally pastinya akan banyak melewati gundukan-gundukan, ada lubang, ada batu yang ukurannya juga besar. Jadi memang clearance itu jadi salah satu hal yang penting. Jadi seperti contohnya di Satria Neo ini bempernya itu masih menggunakan bumper stock. Sama dengan mobil rally lainnya. Jadi memang bentuk mau bumper depan, bumper belakang ya, atau side skirt samping itu tetap pakai yang stoknya ya. Jadi tidak terlalu teper, tidak terlalu dekat dengan permukaan tanah. Terus di bagian kiri sini, ini ada semacam santolan, ini disebutnya tow hook. Fungsinya adalah jika terjadi sesuatu, mau itu di trek atau di luar trek, misalnya mogok, ini bagian ini akan dipakai untuk mencantol, untuk menarik mobil ini. Nggak cuma di bagian depan, di bagian belakang pun juga ada tow hook yang sama. Dan ini adalah hal yang wajib untuk mengikuti kejuaraan rally. Nah, di bagian bawahnya lagi, ini ada yang namanya skid plate. Skid plate itu fungsinya untuk melindungi bagian kolong mobil. Nah, skid plate ini biasanya bahannya aluminium supaya ringan ya, karena aluminium itu memang lebih ringan daripada besi. Jadi kalau misalnya kita pakai ini, diharapkan kalau pas lagi rally, ada batu yang besar atau ada bagian-bagian lain yang melewati kolong, itu tidak akan menghantam bagian mesin karena terlindungi deck ini. Nah, sekarang di bagian dalamnya, apa aja yang bedain di sebuah mobil rally? Pastinya roll cage atau roll bar itu juga sama. Mau balap apapun itu juga sekarang sudah menjadi kewajiban ya kalau mau ikut kejuaraan. Nah, di mobil ini atau di mobil balap lainnya, itu pasti ada yang namanya cut off. Fungsinya buat apa? Ini sebenarnya adalah salah satu alat pengaman ya. Jadi kalau sampai terjadi apa-apa, misalnya mobilnya ada konsleting atau mungkin juga terbalik supaya tidak ada resiko api dan lain-lain, listriknya itu bisa dimatikan dengan mematikan yang namanya cut off ini.
Dan ini juga bisa dimatikan dari luar ya. Jadi ada tuasnya sendiri dari luar, sehingga kalau dari luar ditarik, dia akan mati juga. Bagian keamanan lainnya, seperti teman-teman lihat bagian sini, ini adalah untuk pemecah kaca. Jadi dengan alat ini kita bisa memecahkan kaca dengan mudah ya. Ketok aja langsung pecah. Sementara di baliknya ini buat pemotong seat belt. Jadi gunanya kalau kita misalnya terbalik, dan seat beltnya nyangkut, nggak bisa dibuka. Ini ada cutternya yang bisa langsung motong seat belt itu. Tinggal dibelek aja, diharapkan langsung putus seat beltnya. Jadi kita bisa keluar. Oh iya teman-teman, ada satu bagian lagi yang lupa gue jelasin. Jadi kalau di mobil rally itu, di bagian sampingnya itu ada semacam lubang ya. Lubang ini ada semacam pipa yang ditanam di sini, di las. Fungsinya apa? Ini sebenarnya adalah tempat kita menyangkutkan jack stand. Jadi kalau mobil rally itu biasanya begitu kita masuk ke pedok, masuk ke tenda, itu kan langsung dibongkar semua, diangkat, didongkrak. Lalu jack stand khususnya itu tinggal diselipkan ke dalam sini. Nah, itu udah lebih praktis lagi sehingga mobil itu tidak perlu kita masuk ke kolong untuk menyelipkan jack stand. Cukup dengan menyelipkannya di sini. Ada apa ya sih di mobil rally? Ini jenisnya pendingin baju ya. Jadi bukan bajunya yang didinginkan, tapi memang kita menggunakan baju khusus yang memiliki pipa-pipa air. Nah, pipa air yang ada di dalam situ itu sebenarnya mengalirkan air yang dingin yang berasal dari sini. Jadi setiap kita ingin mulai rally, itu cool box ini, kotak ini kita isi dengan air es. Dan dari situ begitu pompa kita nyalakan, maka air dingin yang ada di dalam sini dia didorong melalui pompa masuk dan sirkulasi di badan kita. Keluar lagi menuju ke sini, lalu balik lagi, udah dingin lagi airnya. Ini menurut gue jadi satu hal yang cukup penting juga sekarang, karena kalau kita lagi rally yang jarak jauh, yang bisa ratusan kilometer jumlah SS-nya, itu lumayan kerasa ya. Dengan pakai gini ngebantu banget buat stamina tetap oke. Nah, lalu di sebelah kirinya ada pemadam kebakaran. Ini satu hal yang wajib. Dan di sini memang ada beberapa dilebihkan dari kebutuhan yang diminta oleh panitia, jadi untuk jaga-jaga aja ya. Kalau bisa lebih safe lagi, kenapa enggak? Nah, habis gitu, ini di bagian roll cage belakang, ini ada first aid. Ini memang mereknya nggak ada hubungannya sama mobil nih. Tapi intinya ini jadi salah satu barang yang wajib dibawa, yaitu P3K. Nah, lalu yang di sebelah kanan, ini yang di cut sebelah sini, kotak kuning, ini isinya segitiga pengaman. Sama, ini juga wajib ada di mobil rally. Kalau terjadi sesuatu, kita harus ngeluarin segitiga pengamannya dan taruh di tempat yang semestinya. Di bagian belakang lagi, ini banyak barang-barang. Jadi yang pasti, kita itu kan bawa ban serep. Dan kita dibolehkan membawa ban serep itu sampai 2. Kenapa 2? Kayaknya kok banyak banget itu. Tapi memang kecenderungan kalau lagi rally, pecah ban itu lebih sering ya, timbang mungkin kita lagi balap yang lain. Isinya macam-macam. Dari mulai ini orang bilang insulok atau cable tease, terus yang lainnya toolkit standar ya, ada tang, ada kunci-kunci semuanya. Ini sebenarnya yang menarik karena alat ini boleh dibilang serbaguna ya. Tali plastik untuk mengikat, begitu dia sudah dimasukin ke sini, dia sudah ngunci dan tidak akan terbuka lagi. Ini memang sekilas kayaknya sepele, tapi ini banyak digunakan juga untuk berbagai macam hal. Mulai mengikat sesuatu, ada sesuatu yang kendor, bisa dikencengin pakai ini. Ada sesuatu yang memang harus dijaga supaya tidak terjadi apa-apa, juga bisa dikalungkan dengan ini. Jadi fungsinya sangat banyak. Yang berikutnya, ini tas yang lebih gede. Ini dia isinya, yang paling penting. Dan ini jadi hal yang wajib, strap. Atau nama benernya tow strap ya. Jadi tow strap ini fungsinya adalah untuk menarik mobil kita kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya nyangkut di dalam trek, kita bisa minta pertolongan ke peserta lain dengan cara mencantolkan strap ini ke mobil kita. Nah, ke tow hook tadi, ini kita cantolin di sini. Lalu sebelahnya, ini kita cantolin ke mobil lain yang siap menolong kita. Yang pasti ini adalah hal wajib ya, dan penting banget nih. Terus apa lagi yang ada di dalam? Ini ada dongkrak, ini juga pasti wajib ya. Ini bahkan kan di mobil harian juga ada. Dan yang terakhir pastinya ban serep. Nah, jadi kalau dibandingkan sama beberapa balap lain, memang kalau rally ini paling banyak bawanya ya. Bahkan bisa lebih dari ini, kita juga bawa minum juga. Mungkin bawa parts tambahan juga yang
dirasa mungkin bisa aja rusak tengah jalan. Timbang kalau balapan lain memang kita tidak bawa ban serep, tidak bawa toolkit karena jaraknya tidak sejauh kalau kita sedang rally ya. Apalagi ditambah aturan di rally itu, kalau kita sedang berada di SS atau di track sedang rally, itu kita tidak boleh menerima bantuan dari mekanik. Jadi hanya boleh driver dan co-driver saja yang ngebenerin mobil jika terjadi sesuatu. Nah teman-teman, paling sekian dulu penjelasannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan yang penasaran buat ngelihat gimana nih kira-kira kisah gue ikut di Rally Malaysia ini, tunggu aja nanti episode kedua dari Julian Johan Race Series-nya akan segera tayang. Jangan lupa kalian subscribe, like jika suka dengan video ini, dan share ke teman-teman jika kalian rasa bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di The Car Vlog yang berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.